Hefri Ardiansah yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan lantaran memiliki berbagai macam inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di mana ia bertugas. Saat ini, ia bertugas menjadi Babin Kaptimas Desa Sumbersalak Kecamatan Celadami, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Saat ini, desa tersebut masih menyandang desa tertinggal. Namun hal ini menjadi motivasi untuk dirinya untuk terus berinovasi agar predikat tersebut berubah. Pak Hefri, yang akrab dipanggil Pak Babin tersebut sangat dicintai oleh masyarakat sekitar karena beliau memiliki rasa peduli yang cukup tinggi kepada warganya. Ini sapi Pak Babin, umurnya baru 9 bulan. Ini tahun monsteran, kita harapkan nanti bisa lebih 1 ton. Kita pelihara kurang lebih targetnya 2 tahun. Sebetulnya ini sudah harus mulai dengan bantuan pakan konsentrat. Tetapi Pak Babin memilih hijauan, murni hijauan. Kita coba dulu, kita minta harga. Kemarin pembeliannya 20 juta, umur 9 bulan. 9 bulan kita beli. Nah, yang ada kan di sini 10 ekor. Kita lihat kondisinya juga sudah tidak layak, sehingga Pak Babin untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan, Pak Babin sudah membuat satu kandang yang terbuat dari gavalum yang diperbaiki. Jadi alhamdulillah 1 tahun berjalan, kita mampu untuk melakukan pengembangan. Kita sudah berusaha untuk mengembangkan. Ini salah satu bukti bahwa kemitraan dengan masyarakat sudah berjalan cukup baik. Ini harga sama, ini 20 jutaan. Harga sama, calon-calon monster, sapi monster 1 juta, 1 ton up. 1 ton up, kita harapkan umur 2 tahun bisa tercapai 1 ton. Berarti kandang ini masih sementara ya? Ini kandang ini sebelum kami bermitra dengan masyarakat, kami menitipkan dengan sistem bisnis, karena usaha kami kan mulai 2015 berorientasi kepada bisnis. Tetapi dengan adanya perubahan manajemen menjadi kemitraan dan kekeluargaan kepada masyarakat, maka mau tidak mau harus kita pindahkan juga, supaya untuk memudahkan koordinasi dan memudahkan dalam pengawasan. Desa Sumbersalak merupakan pecahan dari Desa Pakuwesi di tahun 2007. Ini sangat cocok untuk peternakan karena secara geografis lokasi tersebut berada di lereng Gunung Argopuro. Melihat kesempatan ini, pria kelahiran Malang 15 November 1985 ini membuat inovasi yang dapat meningkatkan ekonomi warganya dengan merintis kemitraan peternakan sapi dan domba berbasis pemberdayaan masyarakat. Lulusan SPN Mojokerto tahun 2005 ini telah digeluti ternak sapian dan kambing sejak tahun 2015 dan sudah mendapatkan legalitas dari Bupati Bondowoso dengan berorientasi bisnis dan mencari profit, sehingga saat ini diubah menjadi berorientasi sosial kemasyarakatan melalui kemitraan dan kekeluargaan. Caranya dengan menyerahkan pengelolaan peternakan tersebut kepada warga masyarakat, serta didukung dengan fasilitas yang diberikan secara hibah atau cuma-cuma. Misalnya, menyediakan fasilitas lahan 1 hektar untuk menanam rumput gajah, membuatkan kandang sapi dan domba modern sebanyak 3 kandang berukuran 10 x 20 meter yang terbuat dari gavalum dan beralaskan kayu usuk. Pembelian 1 unit sepeda gerobak roda 3 merek VR baru tahun 2020 SNK BPKB. Pemberian gaji setiap bulan kepada 5 orang pekerja sebesar Rp750.000. Pemberian 1 unit sepeda motor tahun 2005 kepada 5 orang pekerja dengan sistem konsen. Pemberian diskon kepada konsumen yang berdomisili di Desa Binaan Sumbersalak ketika membeli domba untuk acara kikoh, walimahan, pernikahan, maupun kematian. Pengadaan lumbung pakan ternak gratis bagi warga desa yang mempunyai hewan peliharaan, baik sapi maupun domba, namun dalam keadaan sakit atau berhalangan untuk mencari rumput di hutan atau sedang keluar kota. Dengan adanya usaha tersebut, Bribka Hefri Ardiansah selaku Pak Babin Kamtibnas berharap dapat secara perlahan dan pasti meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya di tengah pandemi virus COVID-19 dan sebagai bagian dari program
Kampung Tangguh, Semeru, Desa Sumbersalak yang telah dijalankan sejak 2 bulan yang lalu. Luas lahan rumput gajah hampir 1 hektar yang kita kelola untuk mendukung usaha kemitraan sapi dan domba yang ada di Desa Sumbersalak. Jadi untuk Desa Sumbersalak saat ini sudah ditetapkan menjadi Desa Tangguh Semeru dalam rangka mengantisipasi COVID-19, sehingga kami Babin Kamtibmas turut aktif menggagas program inovatif Pak Babin supaya ada pendapatan ekonomi untuk masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Pembelian hewan kurban di sini, Pak Babin ini punya inovasi di mana warga dapat diskon 50% kalau warga yang membeli kepada Pak Babin. Jadi Pak Babin ini sudah dikenal di masyarakat, luar biasa kegiatannya. Saya bangga punya Pak Babin. Apa harapannya dan untuk Pak Babin ke depannya? Ya, ke depan mudah-mudahan kegiatan ini bisa dikembangkan lagi tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Dan. Apa yang menjadi aspirasi Pak Babin untuk membuat kandang sapi dan kambing Pak Babin ini? Ya, kami sebelumnya mohon maaf pada tahun 2019 yang lalu kami Pak Babin Kamtibmas berlomba di tingkat Polda Jawa Timur. Namun pada saat itu belum mendapatkan juara. Yang mendapatkan juara adalah Babin Kamtibmas dari Polres Jember, yang mana beliau bekerja sama dengan masyarakat untuk membudidayakan kambing. Sepulang dari perlombaan tersebut, kami berupaya untuk mengaplikasikan apa yang Babin tersebut lakukan di desa kami. Sebelumnya tahun 2015 kami sudah mempunyai usaha pribadi, namun berorientasi kepada keuntungan. Tetapi sepulang dari sana maka kami punya niat untuk memberdayakan kepada masyarakat dengan sistem kekeluargaan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, sehingga kami swakelolakan atau kami pindahkan semua aset usaha yang kami punya untuk dikerjakan oleh masyarakat. Kami memberdayakan 5 orang pekerja dengan sistem gaji dan kemudian kita bantu sepeda motor tahun-tahun 2015 STN BPKB sehingga mereka terpacu untuk bersemangat. Setelah kami analisa selama 1 tahun, program ini sangat baik dan bisa dikembangkan sehingga kami berupaya untuk menyerap aspirasi dan menambah tenaga kerja yang ada. Saat ini kami sudah mempunyai 3 kandang, kemudian 1 akomodasi roda 3, kemudian ada sepeda motor 5 dan kita mempunyai 10 ekor sapi. 10 ekor sapi dan 70 ekor kambing. Harapan kami mendapatkan bantuan dari donatur maupun dari instansi terkait maupun dari Pemda supaya berkenan memberikan pinjaman lunak ataupun bantuan ternak, hewan ternak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas. Apakah kambing-kambing di sini sudah diperjualbelikan? Contohnya kita sudah mendekati bulan suci Idul Adha ini. Yeah. Jadi dalam sistem kemitraan ini ada 2, 1 penggemukan dan 2 adalah beranak pinak, breeding. Jadi untuk kebanyakan domba kita adalah yang beranak pinak. Yang beranak pinak ada 40, kemudian yang kita perjualbelikan penggemukan itu hanya 30. Sementara saat ini domba tersebut tidak diperjualbelikan untuk keluar, hanya dikonsumsi oleh masyarakat sini. Contohnya untuk Idul Adha besok, maka ada donatur yang sudah menitipkan amanah penyembelihannya kepada kami sebagai panitia kurban, sehingga 11 ekor akan disembelih di desa ini dan dibagikan untuk warga sini. Sehingga kebutuhan yang kami hasilkan karena masih jumlahnya terbatas hanya untuk kepentingan di sini. Masyarakat di sini setiap bulan juga aktif membeli 1 atau 2 ekor, baik untuk kepentingan walimah, pernikahan, kematian maupun akikoh. Ada, tetapi untuk mereka-mereka yang asli warga orang Salak kita berikan dispensasi diskon 50%.
Nah, ini untuk meningkatkan pemberdayaan dan sama-sama merasa memiliki bahwa ini usaha Pak Babin adalah usaha masyarakat Desa Sumbersalam. Apa harapan utama untuk pemerintah, khususnya di pemerintah daerah ini? Harapan kami kepada pemerintah daerah adalah segera mensupport usaha kami untuk pengembangan. Kita tahu bahwa kita sudah melakukan pembuatan kandang-kandang, kita sudah menanam rumput 1 hektar, sehingga kita bisa disupport untuk diberikan bantuan hewan ternak ataupun pinjaman lunak untuk pembelian hewan ternak. Kapasitas kandang kami masih bisa ditingkatkan sampai dengan 200 kali lipat dari yang ada saat ini. Oke, terima kasih Dan. Sama-sama. Pak Babin juga berharap mendapatkan dukungan dan perhatian dari instansi terkait dan Pemda serta donatur untuk mengembangkan usaha tersebut, utamanya dalam segi modal usaha dan bantuan ternak di masa yang akan datang. Dari Bondowoso, kontributor Lensa Nusantara, Ega dan Hosairi mengabarkan.